kita lihat, harus kita waspadai apa yang diajak oleh mereka sering menjadikan problem sebagai warga bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu, Bapak Presiden, organisasi yang jelas-jelas bertentangan dengan 4 pilar, bubarkan, Pak. Bubarkan saja. Kita akan kirim surat resmi kepada Menkumham untuk merekomendasikan sesuai dengan Undang-Undang Ormas, FPI dibubarkan dari seluruh Indonesia. Mudah-mudahan banyak gubernur, bupati, wali kota berani ikut jejak saya. Jadi Jokowi itu membuka diri. Ya Cina sama aja. Mau menggusur pribumi dan Islam, mau menjadikan Indonesia jadi Singapura. Itu sudah jelas. Apa yang mereka lakukan sekarang ini persis dengan apa yang dilakukan oleh Israel di Palestina. Persis menguasai industri, menguasai ekonomi. Habis itu menguasai wilayah. Dan lewat parpol di RI, Partai Komunis Cina disebut desak bubarkan FPI. Artinya hari ini seluruh kader-kader PKI, keturunan PKI sudah mendapatkan hak sosialnya, hak sipilnya, hak budayanya, hak politiknya, hak ekonominya. Mereka minta apa lagi? Mereka jadi pejabat bisa, jadi pengusaha bisa. Mereka udah nggak diganggu oleh umat Islam, saudara. Itu rekonsiliasi alami, saudara. Tinggal kita minta kepada keturunan PKI tersebut, silakan kalian berkarya, silakan kalian ini berkarir, silakan kalian berjuang untuk bangsa ini. Tapi satu syarat, kami tidak akan ganggu kalian jadi pejabat, jadi bisnismen, jadi pengusaha. Tidak. Tapi syarat, jangan lagi bangkitkan ideologi komunis, jangan lagi bangkitkan partai komunis di Indonesia. FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum. Deklarasi Front Persatuan Islam. Kami para tokoh agama, habaib, alim ulama, dan aktivis keadilan, serta tokoh masyarakat dari beberapa kabupaten dan kota Provinsi Kalimantan Timur mendeklarasikan Front Persatuan Islam Kalimantan Timur. Jamaah Majlis Taklim Al-Madinah mengucapkan selamat atas lahirnya Front Persatuan Islam. Mari kita rawat demokrasi dan hak-hak warga negara dalam berserikat dan berkumpul sesuai Undang-Undang Dasar 1945 yang pergi telah kembali, yang hilang telah datang. Iskaliman al-Mustadidah. Ikrar kami sampai tetes darah penghabisan. Semoga Front Persatuan Islam bisa menjadi penjaga agama, bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Lewat parpol di RI, Partai Komunis Cina disebut desak bubarkan FPI. Pengamat politik Muslim Arbi menyebut partai politik atau parpol yang memiliki kerjasama dengan Partai Komunis Cina atau PKC merusak bangsa Indonesia. Kata dia, PKC juga melakukan penyusupan di institusi negara dan ormas di Indonesia. Parpol yang memiliki kerjasama dengan PKC itu merusak bangsa Indonesia dan lihat saja, ada sebuah institusi negara sampai melanggar aturan demi sebuah ambisi partai yang memiliki kerja sama dengan PKC. Demikian ujarnya seperti melansir keuangannews.id. Menurut Muslim,
Kerjasama PKC dengan Parpol di Indonesia melahirkan Ekasila dan Trisila yang bisa meruntuhkan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pemerasan Pancasila menjadi Ekasila dan Trisila tak lain agenda dari PKC di Indonesia. Kata Muslim, umat Islam menjadi garda terdepan menolak Ekasila dan Trisila yang membahayakan bangsa Indonesia. FPI sebagai ormas Islam yang biasa turun jalan menyuarakan penolakan Ekasila dan Trisila. Kata Muslim, kepadanya akan menjadi target dari pembubaran. Bahwa kekuatan PKC akan mendesak pembubaran ormas Islam yang paling menyuarakan pembubaran Ekasila dan juga Trisila. Demikian pungkas dari Muslim Arbi. Sekalian, pertama kita harus percaya dan tidak apa-apa bahwa seorang Abdul Somad bukanlah orang yang ingin memburu jabatan, bukanlah ingin yang mencari keuntungan dari bersikap kritis terhadap kekuasaan. Bukan orang yang mau cari cuan, tetapi orang yang memang menginginkan negeri ini baik-baik saja, orangnya bisa tenang, terlindungi, sejahtera, pemerintahnya amanah, negerinya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena kalau kekuasaan yang dikejar oleh Abdul Somad, tentu ketika orang merekomendasikan bahwa dia menjadi calon presiden, barangkali sudah lama peluang itu dia ambil, dia makan, agar kemudian dia bisa menjadi elit negeri ini. Tetapi tidak dilakukan, saudara sekalian. Lewat dia Parpol lebih di memilih RI, untuk Partai menjadi Komunis guru. Cina disebut desak Tetapi bubarkan FPI. Guru yang punya hati nurani, guru yang memiliki pemikiran, penalaran, concern, kepedulian sosial, sehingga jiwanya pasti berontak melihat hal-hal yang dianggapnya tidak benar, hal-hal yang dianggapnya tidak adil. Karena Nabi kita Muhammad SAW sudah mengajarkan kalau melihat kemungkaran, melihat ketidakbenaran, maka kalau kita memiliki kekuasaan, gunakanlah pedang, gunakanlah kekuasaan tersebut untuk menyetop kemungkaran tersebut. Tetapi kalau kita tidak punya kekuasaan, kita bisa menggunakan lidah, bisa menggunakan narasi, sebagaimana yang saya lakukan melalui channel ini. Tetapi kalaupun tidak mampu, ya kita menolak kemungkaran tersebut, bukan menjadi bagian dari kemungkaran tersebut. Kita menolak dalam hati kita, dan itulah selemah-lemahnya iman. Sobat era sekalian, kita tahu bahwa di antara para da'i, para ulama, memang secara diametral terbelah dua. Ada para da'i, para ulama yang mungkin merasa puas dengan kekuasaan yang ada sekarang, sehingga merasa penting untuk terus menyuarakan suara-suara penguasa, suara-suara pemerintah. Bahkan sebagian di antara mereka ikut dalam gerbong kekuasaan dalam jabatan-jabatan yang disediakan oleh negara. Tentu saja jabatan tersebut menyediakan segala fasilitas dan juga kenikmatan finansial. Tetapi ada juga para ulama, para da'i yang memilih untuk menjadi oposisi, menjadi orang yang berada di luar lingkaran kekuasaan dan bersuara kritis dengan segala konsekuensinya. Saya pernah interview Ustadz Abdul Somad misalnya, dia mengatakan ketika dia mendukung pasangan Prabowo Sandi, yang terjadi adalah penghalangan-penghalangan, pembatalan-pembatalan kegiatan. Termasuk misalnya pembatalan kegiatan oleh badan usaha milik negara BUMN. BUMN sudah komit untuk mengundang dia, bahkan sudah disiapkan acaranya. Tetapi yang terjadi adalah ketika dia mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Sandi, yang terjadi acara dibatalkan begitu saja, tidak peduli segala persiapan yang sudah dilakukan dan segala biaya yang sudah dikeluarkan. Banyak kegiatan lain yang juga dibatalkan. Nah, ini menunjukkan sobat era sekalian, negeri kita belum bisa menghargai perbedaan pendapat. Masih melihat perbedaan pendapat sebagai serangan terhadap establishment kekuasaan. Karena itulah siapapun yang berbeda pendapat, maka dia akan dibidik
oleh kekuasaan. Kita berharap tidak ada lagi ustadz-ustadz yang sengaja dididik, ulama-ulama yang dicari kesalahannya untuk kemudian ditahan, ditersangkakan, dipenjarakan. Sobat era sekalian, memang orang mengatakan kalau tidak melakukan kegiatan pidana, tindak pidana, why not? Ya, tapi kita lihat kejahatannya, pelanggarannya seperti apa. Apakah itu sebuah pelanggaran yang absolut? Apakah itu sekedar pelanggaran misalnya hate speech dianggap melakukan provokasi atau misalnya melanggar protokol kesehatan? Itu semua tindak pidana atau pelanggaran atau kejahatan yang sebenarnya dalam ranah kalau kita sebut dia adalah malah in prohibita. Dia menjadi tindak pidana karena dia dilarang, bukan dia tindak pidana dari sananya yang seperti sering saya katakan. Kecuali kalau yang dilakukan adalah korupsi misalnya, yang dilakukan adalah perampokan, yang dilakukan adalah misalnya melakukan tindakan-tindakan yang sadis, melakukan tindakan-tindakan yang katakanlah dianggap terorisme, yang melakukan tindakan-tindakan misalnya mengkhianati negara dan lain sebagainya. Semua tindakan tersebut, semua tindak pidana tersebut terkategorikan sebagai tindak pidana berat, sehingga pantaslah kalau mereka kemudian harus diadili dalam kesempatan yang pertama. Tapi ini tidak. Mereka langsung diadili karena misalnya dianggap mengancam, dianggap menghasut. Padahal kalau kita lihat sentuhan fisiknya pun belum ada. Jadi sobat era sekalian, mudah-mudahan peringatan UAS ini memberi kesadaran pada kita semua pentingnya kita menjaga negara ini agar tetap melindungi segenap bangsa, segenap warga negara dan seluruh tumpah darah. Menjadi negeri yang gemari pahlawan jinawi, pemimpinnya amanah, pemimpinnya menjaga marwah demokrasi, pemimpinnya berjiwa asketik, lebih mendahulukan kesejahteraan, kesenangan rakyatnya. Bukan negara yang mengancam, negara yang sebentar-sebentar memenjarakan orang yang berbeda pendapat. Kegelisahan UAS adalah kegelisahan banyak orang. Hanya bedanya UAS mengatakannya, channel ini mengatakannya, tetapi yang tidak mengatakannya juga banyak. Mereka adalah silent majority, mayoritas yang diam, mayoritas yang hanya menerima perlakuan-perlakuan yang mungkin mereka anggap tidak adil.